Para keluar Palangkaraya sana. Ini adalah kasus pemalsuan KTP. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolres, yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, serta kawan-kawan insan pers di Kabupaten Kotim yang saya banggakan. Dugaan tindak pidana pemalsuan berupa dokumen-dokumen kependudukan. Jadi saya ceritakan awal dulu, tarik mundur ke belakang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 kami di Polres Kotim ini sedang mengadakan seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2020. Jadi di Polres Kotim ini mengadakan tahapan pemeriksaan administratif Rikmin kepada calon siswa atau peserta seleksi sejumlah kurang lebih 200 orang. Kami juga melibatkan pihak eksternal, yaitu dari Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim untuk memeriksa keabsahan atau validitas dari dokumen kependudukan maupun dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan calon peserta itu. Pada saat kawan kita dari Disdukcapil mengadakan pemeriksaan mengenai keabsahan atau validitas salah satu peserta, ditemukan adanya kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut disampaikan kepada Bapak Kabak Sumda, kemudian Pak Kabak Sumda bersama dengan Pak Kasih Propam melaporkan kepada saya dan saya sampaikan kepada Pak Kasat Reskrim. Akhirnya Pak Kasat Reskrim langsung bergerak menelusuri sumber dari mana dokumen kartu keluarga yang kita duga palsu ini berasal. Dan alhamdulillah berhasil kami ungkap. Pada saat kejadian tersebut ada dua pelaku dengan inisial RY dengan FK. Jadi RY ini berperan sebagai penghubung. Dia mencari mangsa masyarakat atau warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan ke Dukcapil. Dia secara aktif mendekati calon mangsanya, dia menawarkan jalur cepat. Setelah itu dia berhubungan langsung dengan tersangka FK. Tersangka FK inilah yang memproses pembuatan dokumen kependudukan tersebut. TKP-nya ada di rumah saudara FK, itu di Jalan Kopi Selatan nomor 1, Kelurahan Mentawa Baru, Ketapang. Kemudian dari hasil pengembangan kami di lokasi di TKP tersebut, kami berhasil juga mengungkap satu lagi pelaku pemalsuan dokumen kependudukan. IKTP, dalam bentuk IKTP yang berinisial AF. Nah, AF ini adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor kecamatan Ketapang. Jadi rangkaiannya itu pada saat calon peserta seleksi ini mau mengurus perbaikan kartu keluarga, dia didatangi oleh tersangka atas nama RY, kemudian tersangka atas nama RY ini berkomunikasi dengan FK. FK meminta bahan blanko dari AF. Gitu gambarannya. Nah, yang kami terapkan adalah persangkaannya itu kita sebutkan ya, tindak pidana setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ancamannya itu 10 tahun, maksimal 10 tahun penjara. Kemudian kami subsidiarkan pasal 263 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 KUH pidana. Jadi kami kenakan persangkaan tersebut. Dua orang ini sama perannya, cuma dalam rangkaian kasus yang kami kembangkan ini ada keterkaitan antara dua orang tersangka pertama RY dengan FK yang mendapat bahan belangko kartu keluarga dari saudara AF. Nah, kami geledah juga tempatnya saudara AF ini, ditemukan banyak sekali IKTP ini palsu, kita duga palsu ini. Jadi kalau hasil dari pengembangan kami, nah ini hasil dari pemeriksaan, silakan dilihat ini belangko yang dimiliki oleh saudara AF. Ya, bisa rekan-rekan lihat semua. Kami temukan juga di TKP itu berbagai stempel, termasuk juga ada beberapa surat keterangan kehilangan barang, ada SKCK juga, surat keterangan catatan kepolisian, ada belangko-belangko ijazah ya, belangko-belangko ijazah. Nah ini bisa dilihat, lumayan banyak. Dan untuk saudara RY dan FK serta AF, persangkaan pasalnya sama, nanti bisa rekan-rekan lihat. Ini ada printer 2 unit, berbagai belangko dan hasil cetak mereka, stempel berbagai instansi, dan bahan-bahan kertas lainnya. Itu saja mungkin penyampaian awal dari saya. Ada yang perlu ditanyakan oleh rekan-rekan? Dan sudah berapa lama dan mereka beroperasi? 2 tahun ya. Jadi hasil dari pemeriksaan kami, mereka beroperasi kurang lebih 2 tahun. Dengan modus awal dia ada sebagai calo di Disduk Capil. Dia berada di luar lingkungan, dia memperhatikan calon-calon mangsanya, dia datangi, dia menawarkan jalur cepat, biar saya menguruskan. Padahal dia urus pada tempat yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Berapa? Tarif yang dikenakan tersangka Bervariasi, ada 250.000, ada 300, ada 500, bervariasi. Tergantung nego lah itu. Itu untuk apa untuk KTP-nya? Semuanya, dua-duanya. Dan artinya ini sudah ada yang keluar dari mereka nih Dan ya? Sudah. Ini kami sedang sedot data dari laptop, juga dari handphone mereka untuk memastikan kisaran berapa sudah mereka produksi dokumen ini. Kan dengan barang bukti sebanyak ini, apakah memang permintaan cukup banyak atau seperti apa? Permintaan cukup banyak. Jadi mereka ini bekerja proaktif lah, cari mangsa. Pada saat ketemu orang yang kira-kira agak-agak bingung lah gitu kan, kalau mau mengurus sesuatu, dia datangi, dia tawarkan, biar saya mengurus gitu kan, lebih cepat, namun biaya agak lebih mahal, dia bilang gitu. Nah, karena tertarik dengan kata lebih cepat dan lebih praktis itu, nasabah konsumen ini percaya, warga ini percaya, korban percaya, silakan diuruskan. Ternyata dia mengurus bukan ke Dukcapil, dia mengurus ke 2 orang tersangka ini. Para keluar bahan karya sama.